Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Gion. Kali ini kita akan membuat satu video mengenai belajar membuat laporan keuangan secara sederhana. Dan video ini diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil yang mungkin belum mengenal apa itu laporan keuangan atau mungkin ilmu akuntansi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, serta bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan supaya tidak gagal paham, mohon untuk tidak skip ya, sampai ikuti video ini sampai dengan selesai. Selanjutnya, untuk memahami membuat laporan keuangan sederhana, ini yang kita contohkan hanya ada laporan rugi laba dan laporan neraca ya. Tapi sebelumnya kita harus mengenal dulu, ada dua hal yang harus kita pahami dulu atau kita kenal dulu, yaitu ya, jadi ini kita harus kenal dulu mengenai akun itu sendiri dan saldo normal dari akun, apakah dia harus saldo debit ataukah dia harus bersaldo kredit. Itu yang harus kita pahami dulu. Kemudian akun merupakan tempat untuk merangkum atau meringkas transaksi per jenis, yaitu dari akun harta, akun hutang, akun modal, akun pendapatan, dan akun biaya. Ini yang biasa terjadi di dalam laporan keuangan. Selanjutnya, akun harta kita bisa menjadi salah satunya adalah harta lancar. Harta lancar itu sendiri terdiri dari kas, bank, piutang, dan persediaan. Ini barangkali bagi pelaku usaha kecil, misalnya toko sembako atau warung sembako dan sebagainya, pasti ada punya kas, pasti punya rekening bank, pasti punya piutang, yaitu yang dijual kepada pelanggan secara kredit, dan pasti di tokonya atau di warungnya ada persediaan. Itu termasuk kelompok yang lancar, harta lancar. Kemudian ada harta tetap atau harta yang berwujud dalam bentuk tanah, bangunan, mesin, atau kendaraan. Tanah adalah mungkin yang digunakan untuk bangunan toko, bangunan adalah bangunan toko. Kemudian mesin barangkali menggunakan mesin-mesin yang lain yang bisa digunakan di toko, atau kendaraan misalnya dibuat untuk pengiriman barang. Dan kemudian ini yang bisa opsional, artinya harta tidak berwujud itu kalau mungkin yang bentuknya adalah PT ya. Jadi ya, ini hanya sebatas informasi aja kalau ini harta termasuk harta ya. Kemudian ada akun hutang. Hutang itu terbagi menjadi dua, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Kemudian modal, ada modal yang disetor, kemudian ada yang kita kumpulkan dari keuntungan atau laba yang kita tahan setiap periodenya yang kita peroleh. Berikutnya pendapatan. Akun pendapatan itu dari pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha itu sendiri adalah kalau kita orang dagang berarti dari penjualan. Kemudian kalau pendapatan di luar usaha berarti di luar dari penjualan barang kita. Misalnya bunga bank ya, itu termasuk di luar usaha. Kemudian biaya administrasi dan biaya pemasaran. Nah, di dalamnya ini ada yang disebut dengan harga pokok penjualan ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, kalau setelah kita mengenal akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan, kita pahami dulu saldo normal dari akun-akun tadi, apakah debit atau kredit. Kalau akun harta dia selalu bersaldo debit ya. Kemudian kalau akun hutang selalu bersaldo kredit. Kemudian akun untuk modal selalu bersaldo kredit. Pendapatan selalu bersaldo kredit. Kemudian biaya di kredit ya. Untuk biaya dan pendapatan itu istilahnya bukan saldo ya, karena dia bukan akun real ya. Jadi di dalam saldo normal akun ini ada akun real dan akun nominal. Akun real adalah
harta, utang, modal, kemudian akun nominal adalah pendapatan dan biaya. Yang dimaksud dengan akun real adalah yang dia akan bisa berlanjut ke periode berikutnya. Sementara kalau untuk akun nominal adalah sebatas berhenti pada periode yang ditetapkan untuk membuat laporan keuangan, misalnya 1 bulan atau 1 tahun, ya berhenti di situ ya. Kemudian, nah ini contohnya, kita ini ada kredit ya, jadi semua yang disebut dengan pendapatan atau penjualan dia akan selalu berposisi di kredit ya. Kemudian semua yang berhubungan dengan harga pokok, biaya-biaya adalah selalu akan ada di debit di dalam proses penjualan. Kemudian yang terakhir di sini adalah laba bersih, itu dia akan berposisi sebagai kredit ya, karena dia akan masuk ke dalam modal. Ya, ini contohnya seperti ini, sebatas contoh aja ini ya. Jadi nanti proses membuatnya bagaimana menjadi laporan seperti ini akan kita buat videonya tersendiri. Tapi untuk video kali ini kita hanya mengenal akun dan saldo normal dari akun itu. Nah, ini ada kode-kodenya. Ini adalah kode akun atau nomor akun. Misalnya ini penjualan 500, penjualan kredit 501. Untuk ini persediaan ikutnya 1 karena ikut harta, kemudian pembelian adalah 600 misalnya, harga pokok penjualan 700, biaya-biaya kepalanya adalah 800 dan 900. Itu misalnya sebagai contoh ya, kode akunnya. Ini yang laporan rugi laba. Kemudian yang ini ada neraca ya. Sebelumnya untuk laporan rugi laba ini disebutnya periode ya, karena ini termasuk akun nominal sehingga dia berjalan periode dari kapan sampai kapan. Ini contohnya adalah 1 bulan dari 1 sampai dengan 31 Mei 2020 ya. Itu untuk laporan laba rugi. Jadi pendapatan biaya yang terjadi selama periode tanggal 1 sampai dengan 31 Mei 2020, itulah yang terjadi di dalam laporan rugi laba. Sementara kalau untuk laporan neraca itu per ya, karena dia akun real. Artinya per 31 Mei 2020 berarti angka-angka ini yang di debit maupun yang di kredit itu harus sama antara debit dan kredit jumlahnya, dan angka-angka ini adalah angka-angka yang terjadi pada tanggal 31, bukan tanggal 30 Mei dan bukan juga tanggal 1 Juni. Hanya sebatas per tanggal 31 Mei. Makanya dia disebut dengan akun real dari tanggal itu ya. Ya. Jadi ini disebut dengan real tanggal ini. Nah, ini posisinya debit adalah dari harta lancar, harta tetap atau harta berwujud, kemudian harta tidak berwujud. Ini posisinya adalah selalu di debit saldonya. Kemudian kreditnya adalah hutang dan modal. Dia selalu akan berada di kredit, atau istilahnya dalam laporan neraca adalah pasiva yang di kredit, kemudian yang di debit adalah aktiva. Sehingga di sini jumlah aktiva itu harus sama dengan jumlah pasiva. Walaupun rincian di sininya berbeda-beda, tetapi total ini harus sama. Itulah yang disebut dengan balance atau tingkat keseimbangan ya, antara kredit dan debit atau debit dan kredit di dalam sebuah laporan keuangan. Oke. Begitu kilasan secara singkat dari kita sebelum kita belajar membuat realnya laporan keuangan dengan studi kasus. Untuk kita tunggu video selanjutnya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak video ini, dan apabila bermanfaat silahkan like, komen, dan share-nya, serta jangan lupa bunyikan lonceng serta pencet subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.